Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil listrik dari Hyundai yang bernama Kona Electric warna putih terbaru di tahun 2021. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil listrik Hyundai Kona Electric warna putih ini, tapi belum sempat datang ke dealer atau ke pameran. Saat ini sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran. Cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil listrik Hyundai Kona. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Asor. Beliau adalah marketing untuk mobil Hyundai Solo. Di sini Anda bisa mendapatkan informasi mengenai stok dan juga promo lainnya. Langsung saja, inilah mobil listrik Hyundai Kona warna putih yang akan kita review. Pertama, kita mulai dari masalah dimensi. Mobil listrik Hyundai Kona ini memiliki lebar 1,8 meter dengan tinggi 1,575 meter. Untuk panjangnya, mobil listrik Hyundai Kona ini memiliki panjang 4,205 meter. Untuk Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya mobil ini memiliki garasi dengan lebar sekitar 2,5 meter dan panjang sekitar 4,5 meter. Kita mulai reviewnya dari bagian depan. Nah, di sini terdapat logo Hyundai. Untuk logo Hyundai-nya ini berwarna chrome. Nah, di tengahnya ini terdapat sebuah sensor. Sensor ini berfungsi untuk fitur forward collision assist. Untuk tampilan depannya di sini benar-benar sangat futuristik karena tidak ada lubang sama sekali. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan lampu LED TRL. Bentuknya memanjang dan memberikan kesan tegas pada bagian eksterior depan. Sedangkan untuk lampu utamanya terletak di bagian bawah. Nah, di sini untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis LED. Hyundai menyebutnya dengan istilah multi MFR LED headlights. Dari bagian lampu utama, sekarang kita lanjutkan ke bagian bawahnya. Nah, di sini untuk bagian bawah terdapat kisi utara. Untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan sensor parkir, totalnya 1, 2 di bagian tengah. Kemudian untuk yang ketiga di sini terletak di depan sebelah kiri, dan untuk yang keempat terletak di sebelah kiri. Total ada 4 titik sensor parkir untuk bagian depan. Untuk grillnya ada di bagian bawah. Nah, di sini grillnya berwarna hitam dengan les warna chrome. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil listrik Hyundai Kona Electric warna putih. Kita lihat secara lebih dekat untuk bagian samping. Pertama, mulai dari bagian atas. Nah, di sini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan roof rail. Ini bisa digunakan sebagai tayangkut tambahan. Kemudian untuk les jendelanya, di sini full blackout, bagian atas warna hitam, pilar-pilar warna hitam, kemudian les bawahnya juga berwarna hitam. Dari bagian jendela, kita lanjut ke bagian spion. Di sini untuk spionnya warna bodi berwarna putih, dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujung. Untuk handle pintunya juga menggunakan handle model tarik. Di sini sewarna bodi berwarna putih, dilengkapi dengan tombol keyless pada bagian ujung. Sehingga untuk membuka mobil, kita tinggal tekan tombol keyless yang ada di bagian ujung ini, tidak perlu membuka remote. Untuk di bagian sisi samping bawah, di sini dilengkapi dengan body set molding. Ini fungsinya untuk mencegah benturan antara pintu dengan tembok. Lalu untuk les underguardnya di sini berwarna hitam. Kemudian lanjut ke bagian velg. Di sini velgnya memiliki ukuran 17 inci dengan model dual tone. Untuk profil bannya sendiri, di sini menggunakan ban dengan ukuran 215/55 R17. Untuk bagian depan, di sini sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Kemudian dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Meskipun secara tampilan hampir menyerupai crossover, tetapi di sini untuk tampilan overfendernya tetap sewarna bodi. Kemudian untuk les bagian atasnya juga terdapat aksen warna hitam. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil listrik Hyundai Kona Electric. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas. Di sini untuk antena atasnya sudah menggunakan antena model shark fin. Kemudian di belakangnya di sini terdapat roof spoiler kecil serta terdapat headmount stop lamp yang berfungsi sebagai lampu rem yang ada di bagian tengah. Nah, ini adalah headmount stop lampnya. Lanjut ke bagian kaca belakang. Di sini untuk kaca belakang sudah dilapisi dengan rear defogger. Tapi karena kaca filmnya cukup gelap, sehingga di sini untuk rear defoggernya hampir tidak terlihat. Fungsinya untuk menghilangkan embun pada kaca belakang. Kemudian di sini ada wiper belakang. Untuk bagian back door, lampu remnya sudah menggunakan lampu jenis LED. Ini memanjang hingga ke bagian samping. Untuk desainnya ini sangat futuristik. Lanjut di bagian tengah, di sini terdapat logo Hyundai. Lanjut lagi ke bagian bawah kanan. Nah, di sebelah bawah kanan ini terdapat logo elektrik. Ini menandakan bahwa mobil Kona ini merupakan mobil Kona listrik.
karena ada juga mobil Kona yang menggunakan bahan bakar bensin. Untuk sebelah kiri belakang di sini terdapat emblem Kona. Kemudian untuk bagian bawah, nah di sini terdapat lampu sen, kemudian lampu mundur dan juga reflektor. Untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya di sini menggunakan lampu jenis LED. Nah, untuk bagian bawah ini adalah reflektornya. Di bawah handle pintu vektor di sini terdapat kamera belakang yang sangat membantu visibilitas kita ketika kendaraan mundur. Lalu untuk bagian belakang di sini untuk rear underguardnya berwarna hitam, terdapat base warna silver pada bagian bawah. Untuk bagian belakang di sini juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Ada 1, 2 di bagian tengah, 3 juga bagian tengah. Kemudian untuk yang keempat ada di sebelah kanan. Total untuk bagian belakang juga dilengkapi dengan 4 buah titik sensor parkir. Sehingga untuk rinciannya ada 4 buah titik sensor parkir di bagian depan dan 4 buah titik sensor parkir di bagian belakang. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Nah, di sini untuk handle pintunya dilengkapi dengan tombol keyless, ada juga slot kuncinya. Pertama, kita mulai dari tampilan door trim. Nah, ini adalah tampilan door trimnya, didominasi oleh warna hitam. Di bagian atas di sini terdapat aksen kulit jeruk. Kemudian untuk di sebelah samping atas ini, di sini dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Ada handle pintu berwarna silver. Kemudian untuk sisi samping di sini menggunakan bahan plastik, sedangkan untuk armrestnya di sini menggunakan bahan soft touch. Untuk cover power window-nya di sini berwarna hitam. Untuk bagian depan ini berfungsi untuk auto folding. Kemudian di belakangnya ada fungsi untuk pengaturan arah kaca spion. Ini untuk pengaturan pergerakan kaca spionnya. Lalu ada tombol untuk window lock. Di sebelah kanannya ada tombol central lock. Dan untuk bagian depan, baik sisi pengemudi maupun sisi penumpang depan, power window-nya sudah menggunakan fitur auto. Untuk jendela belakang standar. Kemudian di sini ada laci penyimpanan kecil. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada speaker utama. Kalau yang speaker atas tadi merupakan speaker tweeter. Lalu di sini ada 1 buah cup bottle holder. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Nah, ini adalah tampilan interiornya. Kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian atas di sini kisi AC-nya model bundar. Sekilas mirip dengan paling-paling pesawat. Kemudian di bawah di sini ada tombol untuk stability control. Kemudian sebelahnya ada tombol untuk HUD atau head up display. Lalu di sini terdapat tombol untuk auto charger. Sebelah kanan di sini terdapat tombol untuk sensor parkir dan di ujung untuk pengaturan keterangan cahaya. Untuk bagian bawah ini adalah lokasi untuk fuse box-nya. Untuk pedalnya sendiri di sini berjumlah 2 buah karena mobil ini memang menggunakan transmisi jenis matic. Untuk tuas membuka kap mesin terletak di bagian bawah sini. Dari bagian bawah sekarang kita kembali ke bagian atas supaya lebih jelas. Kita masuk ke dalam. Nah, di sini bisa kita lihat. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meternya terlebih dahulu. Untuk cluster meternya ini menggunakan layar berukuran 10,25 inch Supervision TFT LCD. Supaya lebih jelas, di sini kita nyalakan mobil. Untuk tombol start stop engine-nya terletak di sebelah kiri. Begitu dinyalakan, di sini kita langsung disambut oleh tampilan cluster meter digital yang sangat menarik. Secara sekilas, untuk tampilan cluster meternya ini hampir sama dengan mobil biasa, tetapi di sini ada beberapa perbedaan. Untuk yang sebelah kiri, di sini seperti biasa ada tampilan cluster meter untuk indikator speedometer. Lalu ada berbagai tampilan indikator lain, salah satunya ada indikator tekanan ban dan juga kondisi baterai. Di bagian setir, untuk bagian tengah di sini terdapat logo Hyundai serta dilengkapi juga dengan airbag untuk si pengemudi. Lanjut ke sebelah kiri, di sini terdapat tombol untuk audio switch steering untuk pengaturan pada bagian audio. Di sini ada menu voice command, kemudian ada pengatur suara, pengatur channel, ada tombol mode dan juga tombol untuk mengangkat telepon. Lanjut ke bagian sebelah kanan, di sini juga terdapat banyak tombol. Untuk tombolnya ini adalah tombol cruise control, ini ada pengaturan tampilan MID. Kemudian yang kanan ini tombol cruise control. Untuk bawahnya di sini pengaturan untuk kecepatan. Lalu di bagian bawah terdapat tombol untuk lane change assist. Dari bagian setir kita lanjutkan ke bagian tuas yang ada di belakang setir. Pertama kita mulai dari sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini terdapat tuas untuk pengaturan wiper, dilengkapi juga dengan fitur intermittent serta terdapat fitur auto wiper. Sedangkan untuk sebelah kanan di sini adalah tuas untuk pengaturan lampu serta dilengkapi juga dengan menu auto headlamp. Selain itu juga terdapat pedal shift. Untuk pedal shift ini berfungsi sebagai regenerative braking. Jadi saat mobil melewati jalanan menurun, kita bisa menggunakan energi kinetiknya untuk mengisi bahan bakar. Salah satu fitur yang menarik yang ada di mobil ini yaitu adanya fitur head up display. Kita coba nyalakan.
Nah, caranya tinggal tekan tombol head up display ini, maka secara otomatis di bagian setir di sini akan muncul sebuah layar yang menampilkan tampilan pada bagian MID. Selain terlihat canggih, layar head up display ini juga sangat membantu visibilitas kita ketika berkendara, sehingga kita tidak perlu menengok ke layar bawah. Untuk menurunkannya juga sama, tinggal tekan, maka secara otomatis untuk head up display-nya ini akan terlihat sendiri. Setelah layarnya turun, di sini untuk covernya juga ikut menutup. Keren sekali bukan? Sekarang kita kembali ke bagian setir. Untuk posisi setirnya ini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur, sehingga memudahkan pengemudi menemukan posisi mengemudi yang paling ergonomis. Dari bagian setir, sekarang kita lanjutkan ke bagian head unit. Nah, di sini untuk head unitnya model floating. Head unit ini model touchscreen berukuran 8 inci yang support dengan AM/FM serta berbagai jenis audio system. Untuk mode pengoperasionalnya juga sangat mudah. Di sini terdapat radio, terus pencarian tracking dan juga setup. Serta di sini juga terdapat berbagai menu lainnya. Kita coba lihat ke menu utama. Nah, di sini langsung ada berbagai fitur canggih. Nanti akan kami jelaskan di video khusus. Sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya. Di sini ada dua buah kisi AC dilengkapi dengan tombol hazard untuk bagian tengah. Lalu untuk menu pengaturan AC-nya di sini juga sangat lengkap. Bisa kita lihat untuk bagian bawah ini ada beberapa tombol. Tombol sebelah kiri untuk pengaturan suhu, kemudian ada tombol auto, jadi bisa diatur secara otomatis untuk suhunya. Lalu ada tombol off untuk mematikan AC. Kemudian di sebelahnya untuk yang sebelah tengah ini untuk pengaturan arah hembusan. Kemudian ini AC untuk menyalakan AC, climate untuk pengaturan suhu, serta ini untuk air circulator. Kemudian ini ada penghangat, ini penghangat bagian belakang, ini defogger bagian depan. Kemudian ini untuk menyalakan AC khusus untuk si pengemudi, sehingga dapat menghemat konsumsi baterai. Untuk pengaturan suhunya ada di sebelah kiri. Nah, ketika kita putar, maka di sini bisa kita lihat untuk tombol suhunya sudah mulai berubah. Sedangkan untuk tombol pengaturan kecepatan fan, knopnya ada di sebelah kanan. Ketika kita putar, maka ini untuk kecepatan fan-nya akan langsung meningkat. Untuk mode operasionalnya cukup mudah. Lanjut ke bagian konsol. Nah, di bagian konsol ini ada sebuah laci berpenutup. Di sini terdapat satu buah slot USB. Kemudian bisa juga digunakan untuk wireless charging, sehingga kita bisa mengecas handphone tanpa harus mencolokkan kabel. Untuk menu berkendaranya sama seperti mobil matic lain, di sini ada P, N, kemudian ada D dan juga R. Yang membedakan di sini untuk pengaturannya melalui tombol. Lanjut ke bagian tengah, di sini ada dua buah cup bottle holder. Lalu untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan electric parking brake. Dan yang menarik, di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan penghangat kursi. Sebenarnya fitur ini lebih banyak digunakan untuk negara yang memiliki musim salju, tetapi tidak ada salahnya jika digunakan di Indonesia, terutama ketika musim hujan. Untuk bagian tengah ada auto hold dan juga drive mode. Untuk drive mode-nya ini berfungsi untuk pengaturan mode berkendara. Ketika kita pilih, nah di sini akan mengalami perubahan tampilan. Ini untuk mode sport, kemudian nanti juga bisa diatur mode eco ataupun mode normal. Berbagai mode ini berfungsi untuk mengatur kinerja mobil, terutama untuk masalah akselerasi. Lanjut ke bagian konsol box. Nah, di sini untuk konsol box-nya cukup luas, bisa digunakan sebagai laci penyimpanan tambahan. Untuk covernya sendiri menggunakan bahan soft touch. Lanjut ke sebelah kiri untuk sisi penumpang depan. Di sini untuk sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan airbag juga untuk fitur keselamatan. Untuk tampilan dashboardnya sendiri di sini full berwarna hitam. Salah satu yang menarik adalah kisi AC-nya menggunakan model seperti paling-paling pesawat. Lanjut ke bagian glove box. Di sini untuk glove box-nya menggunakan model soft opening. Terlihat sangat elegan ketika dibuka. Kemudian untuk bagian sisi samping, di sini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan assist grip yang model retractable. Nah, yang menarik untuk mobil Hyundai Kona Electric ini juga sudah dilengkapi dengan menu sunroof. Untuk cara pengoperasional sunroofnya kurang lebih sama. Kebetulan sunroofnya saat ini dalam kondisi terbuka, kita tutup dulu. Caranya tinggal dorong tuas ke depan. Tapi kebetulan untuk bagian atas tadi masih ditutup stiker sehingga tidak begitu kelihatan untuk bagian atasnya. Kita tutup cover terlebih dahulu. Untuk membuka, pertama kita buka cover, kemudian untuk membuka sunroof tinggal tarik tombol seperti ini. Secara otomatis kaca sunroofnya akan buka. Hanya saja untuk bagian atas ini kebetulan sedang dalam kondisi tertutup sehingga kita tidak bisa melihat untuk bagian atas. Untuk lampu bagian kabin di sini sudah menggunakan lampu jenis LED sehingga lebih terang. Untuk prosesnya juga bisa dinyalakan secara terpisah atau dual zone sehingga tidak membuat silau bagi sisi pengemudi. Untuk bagian depan di sini juga terdapat tempat untuk penyimpanan kacamata, tetapi karena di sini masih tertutup plastik sehingga tidak bisa kita buka. Kita lanjutkan ke bagian sisi sun visor. Nah, di sini untuk sisi sun visor-nya sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Untuk covernya di sini menggunakan mode sliding.
Untuk penerangan di sini sudah dilengkapi dengan lampu pada bagian atas. Demikian juga untuk sun visor sisi penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Untuk modelnya juga sama, model sliding, tapi belum otomatis nyala lampu. Lampunya dinyalakan secara terpisah di sini. Lalu untuk bagian spion tengah di sini sudah dilengkapi dengan fitur auto dimming sehingga dapat meredupkan cahaya secara otomatis, membuat kita tidak silau ketika malam hari. Nah, kurang lebih itulah detail interior bagian dashboard untuk mobil listrik Hyundai Kona Electric ini. Dari sini sekarang kita lanjutkan untuk melihat bagian joknya. Kita matikan dulu semua lampunya. Nah, di sini untuk interiornya full berwarna hitam termasuk pada bagian jok. Untuk joknya di sini juga berwarna hitam menggunakan bahan kulit. Yang menarik, pada bagian jok ini terdapat les jahitan berwarna biru. Secara desain, mobil ini ingin menampilkan kesan elegan bagi para pengemudinya, sehingga untuk aksen yang diberikan adalah warna biru. Warna ini cenderung lebih kalem dibandingkan dengan warna merah yang cenderung terlihat agresif ataupun sporty. Untuk pengaturan jok pada bagian sisi pengemudi, pengaturannya secara elektrik. Di sini terdapat menu sliding atau pengaturan maju mundur, kemudian ada reclining atau pengaturan sandaran, serta juga terdapat pengaturan neck adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Nah, yang menarik, di bawah konsol ternyata masih ada laci penyimpanan tambahan. Di sini dilengkapi juga dengan satu buah power outlet. Untuk lokasinya ini agak tersembunyi, jadi lebih safety. Di sini terdapat satu buah slot USB dan juga satu buah power outlet berukuran 12 volt. Oh iya, sebagai catatan tambahan, di sini juga terdapat airbag untuk sisi bagian kepala atas. Untuk fitur keselamatannya sangat lengkap karena juga sudah dilengkapi dengan airbag pada sisi samping. Unit yang kami review ini masih sangat baru, sehingga masih banyak stiker yang menempel di bagian sini. Nah, kurang lebih itulah review untuk interior bagian depan mobil listrik Hyundai Kona Electric. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke interior bagian belakang. Seperti biasa, kita mulai dari tampilan door trimnya. Nah, di sini untuk tampilan door trimnya polos, full berwarna hitam, mulai dari bagian atas hingga ke bagian bawah. Lalu di sini untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna silver, ada aksen serat karbon. Di bawah ada laci penyimpanan kecil. Kemudian untuk cover power window-nya di sini berwarna hitam. Untuk bagian bawah terdapat speaker utama, serta di sini juga terdapat satu buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Dari bagian door trim sekarang kita masuk. Nah, di sini ada laci penyimpanan tambahan di belakang jok pengemudi, sejenis seat back pocket, tapi model jaring-jaring. Untuk lebih jelas kita masuk ke bagian dalam. Nah, di sini saya tingginya sekitar 170 cm. Ini untuk lutut saya masih ada sisa. Memang sisanya tidak terlalu banyak, tetapi sebenarnya untuk jok bagian pengemudi ini masih bisa maju lagi. Untuk baris belakang ini bisa dimuati oleh 3 orang. Selain itu, di belakang sini juga terdapat satu buah slot USB serta terdapat kompartemen kecil untuk penyimpanan handphone. Untuk bagian atas di sini terdapat assist grip yang model retractable. Lalu di bagian tengah di sini terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya sudah menggunakan lampu jenis LED. Untuk tampilan bagian belakangnya ini, fitur-fiturnya cukup sederhana karena semuanya ada di bagian depan. Nah, di sini untuk bagian belakang terdapat 3 buah headrest. Tapi jika hanya digunakan oleh 2 orang dewasa, untuk bagian tengahnya bisa digunakan sebagai armrest. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris belakang mobil listrik Hyundai Kona Electric ini. Dari baris belakang, sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Untuk bagian bagasi ini, model bukanya masih manual. Untuk tuasnya ini model pegas. Lalu untuk bagian bagasi, di sini terdapat separator yang berfungsi untuk menaruh barang bawaan di bagian atas, sehingga untuk aksesnya tidak terlalu sulit. Untuk kursi bagian belakang sendiri, di sini sudah support dengan fitur Isofix atau kursi untuk bayi. Kemudian untuk sebelah kanan, di sini terdapat laci penyimpanan. Untuk bagasinya ini sangat luas sekali, bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Nah, di dalamnya, di sini biasanya dilengkapi dengan toolkit. Selain itu, biasanya juga dilengkapi dengan tire kit, sehingga jika terjadi ban bocor di jalan, kita tidak perlu melakukan penggantian, cukup melakukan penambalan. Nah, untuk akinya sendiri atau baterainya terletak di bagian bawah. Mobil listrik dari Hyundai ini kualitasnya tidak main-main, karena dari Hyundai sendiri berani menjamin untuk baterainya digaransi hingga 8 tahun. Karena di sini Hyundai sangat yakin bahwa teknologi yang dimiliki oleh Hyundai ini mampu bertahan sangat lama, sehingga dijamin selama 8 tahun untuk masalah baterai tidak ada masalah. Selain itu, untuk masalah maintenance juga tidak perlu khawatir, karena dari Hyundai khusus untuk mobil Kona Electric ini gratis free maintenance selama 5 tahun atau 75.000 km.
Sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin. Di sini untuk kapnya sudah dicat sewarna putih, sudah dilengkapi dengan peredam juga. Untuk mesin yang digunakan pada mobil listrik Hyundai Kona ini menggunakan mesin berteknologi permanen magnet synchronous motor atau yang biasa dikenal dengan istilah PMSM. Mesin ini mampu menghasilkan max power hingga di angka 100 kW dan torsi mencapai 395 Nm. Mobil ini mampu menghasilkan akselerasi yang sangat cepat dalam kecepatan 0-100 km/jam dapat ditempuh hanya dalam 9,9 detik. Untuk teknologi keamanannya juga sangat lengkap. Di sini dilengkapi dengan fitur pengereman anti-lock brake system atau ABS, kemudian ada electronic brake force distribution atau EBD. Lalu untuk kestabilan mobil di sini sudah dilengkapi dengan teknologi ESC atau Electronic Stability Control, serta dalam kondisi tanjakan mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi Hill Start Assist. Fitur keselamatan lainnya diantaranya ada blind spot warning. Ini berfungsi untuk mengingatkan jika ada pengendara yang ada di bagian samping. Nah, mungkin di sini ada yang penasaran, lalu bagaimana cara mengecas mobil listrik ini? Untuk cara casnya ada di bagian depan, tinggal kita buka. Nah, di sini terdapat 2 buah slot. Ini digunakan sebagai tempat cas. Ini menunjukkan bahwa baterainya dalam kondisi penuh. Untuk slot yang atas ini berfungsi untuk pengecasan secara reguler. Sedangkan untuk yang ada di bawahnya ini digunakan untuk fast charging. Nah, kurang lebih itulah review dari mobil listrik Hyundai Kona Electric warna putih terbaru di tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil listrik Hyundai Kona Electric. Untuk harganya sendiri di wilayah Jawa Tengah ini harganya berkisar sekitar 700 jutaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Kona Electric semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa beli mobil, ya di rumah semobil. Terima kasih.